أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام جملنا بالفصاحة والبلاغة والمنطقة والبراءة واحلل عقدة من ألسنتي يفقه أقوالي برقة رأفة رقة ثم تلين جلودهم وشعورهم وقلوبهم وأفكارهم إلى ذكر الله وذر البيع. وقال تعالى أيضا في آية أخرى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فصلي وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. معاصر المسلمين وزمرة الموحدين أعزكم الله. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua layak dan pantas untuk mendapatkan pertolongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dalam kitab Mafatihul Ghaib, beliau menuliskan dalam kitabnya mengenai tentang 3 level kebahagiaan manusia. Level yang paling bawah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan adalah sa'adatun kharijiyah. Sa'adatun kharijiyah ini yang dimaksudkan oleh beliau adalah kebahagiaan yang diraih oleh seseorang hanya tentang luarnya saja atau kebahagiaan eksternal. Apa contohnya? Orang yang merasa puas dan orang yang merasa bahagia ketika mendapatkan penilaian dari orang secara zahir saja. Ketika orang banyak menilainya dengan penilaian yang sangat bagus dan manusia itu menilai hanya dari apa yang dia lihat saja, kemudian orang tersebut yang dinilai merasa puas dan bahagia, itulah yang disebut dengan sa'adatun kharijiyah, kebahagiaan yang sangat bawah. Adapun kebahagiaan yang kedua adalah sa'adatun badaniyah. Kebahagiaan ini
adalah kebahagiaan yang diraih oleh orang-orang yang merasa puas terhadap apa yang dia makan, apa yang dia minum, dan apa yang dia pakai dari badannya. Tapi apakah ini kemudian semuanya bisa bernilaikan buruk? Ternyata kebahagiaan badaniah ini menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau katakan ayyasta'milan ni'mah hatta atmamil hikmah. Ternyata nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala berikan kepada kita, yang masuk ke tubuh kita menjadi sebuah kekuatan dan kesehatan. Kemudian orang itu menjadikan nikmat tersebut untuk menjadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan hatta itmamil hikmah. Maka itu akan menjadi nafsul mutmainnah. Walaupun semua itu membutuhkan nafsu, dan pada hakikatnya Al-Quran mengatakan karakter nafsu itu innan nafsa la ammaratun bisu', tapi tidak selamanya nafsu itu buruk, dan bisa menjadi baik apabila nafsu makan dan minum itu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi nafsul mutmainnah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kebahagiaan yang mesti kita raih, dan ini menjadi tujuan, stasiun, bandara terakhir untuk manusia bisa mencapai itu. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan sejati, disebut dengan sa'adatun ruhaniyah. Dan bagaimana cara kita untuk bisa sampai pada kebahagiaan sejati itu? Beberapa ulama memberikan pendapatnya mengenai tentang cara menuju pada kebahagiaan yang sejati. Kita lihat dari perkataan Al-Imam Az-Zahab dalam kitabnya Syiarul A'lam An-Nubala. Yang pertama adalah beliau memberikan tips kebahagiaan dunia akhirat itu bisa diraih dari kafa billahi muhibbah. Cukup jadikan kecintaan kita ini hanya kepada Allah. Cinta kepada selain Allah hanya menghasilkan kekecewaan, penyesalan yang amat sangat panjang. Tapi ketika cinta itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Allah sudah katakan dari jauh-jauh hari dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, kemudian dia beristiqamah mendawamkan sesuatu amalan itu hanya untuk Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Di sini Allah menggunakan kalimat malaikah. Ternyata bentuk jamak, tidak satu malaikat, tidak dua malaikat, tidak tiga malaikat, seluruh malaikat Allah perintahkan turun ke muka bumi. Hei seluruh malaikat, turun kalian, jaga orang-orang yang istiqamah dan cinta kepadaku itu. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan buat mereka takut, jangan buat mereka sedih, bahagiakan mereka. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Maraqil Ubudiyah, wa in ataitani tamshi ataitu ilaika uharwil. Wahai orang-orang yang cinta kepadaku, yang istiqamah dalam melakukan kebaikan, jangan sampai mereka minta kepadaku, kata Allah, sebelum dia minta sudah aku berikan. Hadirin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang cinta kepada Allah ini adalah orang-orang
yang layak dan pantas untuk mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi mengatakan, beliau merujuk pada Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala katakan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sesungguhnya aku bedakan antara penduduk neraka dan penduduk surga itu. Siapa penduduk surga itu? Ashabul jannati humul faizun. Ternyata penduduk surga itu adalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji secara ilmu filsafat umum, Profesor Dr. Nannali, seorang pakar psikolog dari Amerika, beliau mengatakan bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang memiliki kedudukan tertinggi. Kenapa begitu? Karena ternyata setelah orang itu merasakan kepintaran, naik tingkat menjadi cerdas, tapi yang paling atas dan yang paling tinggi adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Ternyata ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Orang-orang yang beruntunglah yang layak untuk menjadi penduduk surga. Apakah banyak orang yang ahli sholat, ahli sedekah, ahli zakat, haji, ibadahnya banyak, tapi apakah dia termasuk orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak semua orang yang ahli sholat kemudian sholatnya beruntung, ketika dalam hatinya dia ingin disebut dengan orang yang paling soleh. Ahli sedekah, dia kemudian mengatakan, saya ini adalah orang yang paling dermawan. Ada orang pintar, hebat, saya tidak perlu belajar, saya sudah ahli ilmu. Tapi orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang terus belajar sampai akhir hayat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi mengatakan, ada orang yang sholatnya tidak sempurna, sedekahnya biasa saja, masuk dia ke dalam kubur, malaikat mungkar nakir mengucapkan, hei engkau yang sholatnya banyak salah, sedekahmu nggak banyak, sudah saatnya kau dihukum. Begitu dia mau dihukum, ternyata ditahan oleh Allah. Hei malaikat, jangan kau hukum dia, jangan kau cambuk dia. Ya Allah, dia banyak salah dalam sholatnya. Ya, tapi aku hargai dia. Kenapa? Karena dia meninggal dunia dalam keadaan masih belajar. Tapi kalau orang yang merasa hebat, merasa pintar, meninggal dunia masuk ke dalam kubur, merasa hebat, malaikat heran, ya Allah, ini orang soleh, orang alim, orang hebat, kenapa dia diazab dalam kubur ini ya Allah? Dia merasa hebat, dia tidak mau lagi belajar. Sungguh ilmu Allah itu sangat luas. Semakin dalam kita tuntut, semakin bodoh kita rasa. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Al-Imam Al-Bajuri mengatakan dalam kitab Tuhfatul Murid halaman 100, anna kulla ahad yatafadhal. Sesungguhnya manusia ini yatafadhal. Apa itu yatafadhal? Ay yatasakkak, ragu. Semua manusia ini ragu. Salah satu tugas iblis itu adalah yuwaswisu fi sudurin nas, membuat orang itu supaya ragu dalam berbuat baik. Yang tadinya niat sholat tidak jadi sholat, niat sedekah tidak jadi sedekah. Itu tugas iblis, membuat manusia ragu. Azamahumullahu ta'ala, Allah akan agungkan dia, Allah akan muliakan dia. Siapa yang Allah muliakan itu? Yaqinan wa ikhlasan wa tawakkulan bih. Pegang tiga ini akan mencapai kebahagiaan yang sejati. Apa itu? Mari kita semua belajar untuk bisa menjadi manusia yang bertambah keyakinannya kepada Allah.
Al-Imam Ibnu Ruslan Ar-Ramli Al-Ansari As-Syafi'i mengatakan dalam 3 kitabnya, Fathur Rahman di Ibn Syihabuddin, Mawahibus Samad dan Ghayatul Bayan di Ibn Hujazi Al-Afasani, apa yang beliau katakan dalam kitabnya, fakun minal iman fi mazid wa fi safa'il qalbi la tajdid, tambahkan oleh kita semua ini iman, fasafail qalbi tajdid, maka itu akan membuat hati kita bersih, hati kita jernih, jauh dari matinya hati. Dengan cara seperti apa wahai Imam Ibnu Ruslan? Bikasratus salah wa ta'at, dengan memperbanyak salat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah baru kita bisa yakin. Karena orang yang yakin kepada Allah, salatnya tidak akan pernah merasa bosan, justru akan kurang. Kenapa hari ini sholat semua amal menjadi beban? Karena yakin kita yang kurang maksimal kepada Allah. Wa ikhlasan, ikhlas. Wa tawakkulan bih, dan juga kemudian tawakal. Pegang 3 akhlak ini, insya Allah kita akan mencapai kebahagiaan yang hakiki. Yang terakhir, Rasulullah SAW katakan dalam hadis Sunan Tirmidzi At-Tabrani, ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar, bala ala kulli hayyin wa layyin wa qaribin wa sahal. Kata Rasul, wahai sahabatku, apakah kalian ingin aku berikan kabar supaya diharamkan jasad kalian, kata Rasul, untuk disentuh api neraka? Wahai Rasulullah, pasti engkau akan mengabarkan itu. Maka dijawab bala. Bala dalam bahasa Arab ada ajal, ada naam, ada bala. Bala ini yang bersifat pasti aku akan kabarkan. Apa itu Rasulullah? Hayyinul qalbi, orang yang bisa dalam kehidupan ini untuk memperbanyak lapang dada. Sahabat pernah bertanya, Rasul, apa yang paling berat selama engkau berdakwah? Aku tidak merasa berat atas cacian, atas makian, atas hinaan dari orang-orang yang tidak menerima dakwahku. Tapi yang paling berat adalah ketika ada orang yang berhadapan denganku, wajahnya manis, senyumnya baik, akhlaknya mulia, tapi di belakangku dia telah merencanakan bagaimana aku terbunuh. Itulah yang paling berat ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang bermuka 2. Bagaimana caranya? Berlapang dada. Yang kedua adalah layyinul lisan, salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia dari bagaimana dia menjaga lisan. Ajabu syekh agzabu, dalam kitab Al-Adab Al-Muqaran, Syekh Muhammad Ghanimi Hilal katakan, nanti di akhir zaman yang paling nikmat bukan makanan lagi, tapi yang paling nikmat adalah ajabu syekh agzabu, orang-orang yang memperbanyak dusta ketika dia bicara. Itu yang paling nikmat. Dan hari ini sudah banyak bersebar. Berapa banyak mereka berlomba-lomba untuk menyeting-nyeting dalam media sosialnya. Karena kata dia, kalau tidak dengan settingan, tidak ada yang mau menonton dan melihat. Na'udzubillah sum'ayazubillah. Kemudian selanjutnya qarib, kita harus dekat dengan Allah. Tidak hanya dengan Allah, tapi harus bersifat vertikal dan juga horizontal. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Kemudian yang terakhir, sahlun. Apa itu? Mari mulai hari ini kita berikan kemudahan kepada siapapun sampai orang-orang itu merasa bahagia. Pertanyaannya adalah, mari kita muhasabah, sudah berapa banyak orang yang kita buat hatinya bahagia, atau sebaliknya sudah berapa banyak orang yang hatinya tersakiti karena kita. Nauzubillah sum'ayazubillah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, insya Allah dengan 4 akhlak ini, kata Rasulullah, itu adalah cara untuk bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang sejati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
الحمد لله الملك ذي الملكوت الجبار ذي الجبروت الذي خلق الموت والحياة اختبارا على الإيمان والصمود، والصلاة والسلام على سيد الوجود وحبيب اليقود محمد سيدنا صلى الله على وآله وصحبه وسلم ومن تبع هداه إلى يوم بعد الموت. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، ورضوان الله عليهم ولسائر المسلمين والمسلمات وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه النبي محمد صلى الله على وآله وصحبه وسلم أن تفرج كروبنا، أن تيسر أمورنا، أن تكثر أرزقنا، أن تكفر سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وأنزل الرحمة والبركة والنعمة والسعادة في الدنيا والآخرة، والمغفرة والاستقامة والتوفيق والهداية والرضا والإناية بجودك وبكرامك يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.